Hi again everyone, welcome back again di Altcoin Update. So Altcoin Update hari ini kita bakal ngebahas koin Cardano. Udah lumayan lama ya terakhir kita update Cardano dan juga XRP, peserta ada BNB juga. Nah mungkin untuk kali ini kita bakal ngebahas Cardano dulu. Habis itu nanti saya pertimbangkan untuk XRP dan juga BNB maybe after this one, atau mungkin Ethereum. Ya tergantung teman-teman, mungkin lebih banyak pembahasan yang lebih prefernya tuh yang mana gitu ya. By the way, before kita masuk ke dalam Cardano, kita seperti biasa bahas OP dulu ya, karena OP ini masih jadi update favorit sejauh ini. So I'm gonna use OP chart untuk daily time frame terlebih dahulu. Nah teman-teman, coba perhatikan ya, sebenarnya closing OP kemarin itu menunjukkan closingnya itu lower low. Oke, dari dibandingkan dengan posisi sebelumnya. Jadi dibandingkan dua candle sebelumnya, posisi ketiga closing itu tetap dengan kondisi lower low. Dan tentu saja ini merupakan situasi yang kurang begitu oke lah ya, kita katakan untuk pergerakan daripada si koin OP. Tapi per hari ini kita langsung ngedapetin semacam reaction. Karena memang di posisi pergerakan kemarin pun kita juga ngedapetin retest pada EMA 8. Dan sejauh ini kita retest ke EMA 8-nya, itu langsung ada reaksi dan mantul lumayan signifikan. Jadi pertanyaannya adalah hari ini, apakah for the first time setelah 3 hari berturut-turut, koin OP itu bisa closing kembali dalam kondisi green atau bullish gitu ya, dibandingkan dengan posisi sebelumnya, yang artinya closingnya itu create higher high, at least untuk daily basis. Dan itu merupakan satu kondisi yang lumayan penting untuk kita perhatikan juga sama-sama. Alright, jadi itu ya, jadi yang penting highest closingnya harus di atas daripada opening candle kemarin, dan itu akan menjadi situasi yang cukup oke atau cukup positif untuk pergerakan pada koin OP. Nah, next one kita bahas dari sisi time frame hourly. Jadi per kemarin itu kita ngedapetin update pada pergerakan koin OP sendiri. Memang dia udah berhasil break nih daripada si trendline yang terbentuk di sini. Nah nyatanya dia nggak langsung menguat secara masif, melainkan dia mengalami proses koreksi kembali. Dan koreksinya itu sampai dengan range di main zone yang ada pada kisaran 2,850 sampai 2,9 dolar. More or less di level tersebut. Dan setelah itu kita sama-sama lihat progres si koin OP itu perlahan-lahan mulai terrecovery. Dan sekarang dia starting create yang namanya higher high, higher low sequence. Nah, satu yang pengen saya take note buat teman-teman adalah perhatikan EMA 21 di time frame H1-nya. Ini akan menjadi kunci untuk pergerakan si koin OP ke depannya. Jadi as long dia bisa bertahan di level itu, lebih bagus lagi kalau misalnya dia mampu untuk break terhadap area resistance yang ada di kisaran level 3,033 dolar. Ini akan menjadi sebuah konfirmasi yang dibutuhkan untuk koin OP kembali menguat dan mengejar sampai ke level 3,525 dolar. Nah, sebenarnya kalau misalkan di posisi koin OP seperti sekarang ini, teman-teman yang lebih agresif mungkin bisa entry dari EMA 21 ini, memanfaatkan EMA 21-nya. Tapi kalau misalnya teman-teman tipikal yang lebih konservatif atau istilahnya lebih pengen play safe, saya mungkin akan merekomendasikan untuk alangkah lebih baiknya menunggu hingga adanya reaksi break dulu dari resistance sebelumnya. Karena kalau misalnya break sudah terjadi, ini berarti ya udah ada market activity. Nah teman-teman tinggal pertimbangkan aja, kalau misalnya memang mau entry, ya mungkin bisa memanfaatkan pada saat proses pullbacknya berlangsung. Sehingga entry point-nya adalah pada saat sudah terkonfirmasi break. Ini artinya market activity untuk posisi buyers sudah lebih mendominasi pada lower time frame-nya, dan pada saat proses koreksinya, ketika dia koreksi untuk pullback dan retest, itu bakal menjadi konfirmasi yang teman-teman butuhkan untuk memastikan bahwa koin OP ini siap untuk bergerak naik kembali. Nah itu sebenarnya ya opsional masing-masing ya. Jadi kalau saya sih bukan mau ngasih rekomendasi, tadi sih bilang rekomendasi lagi ya. Jadi bukan rekomendasi, lebih ke apa ya, mungkin idealnya lah ya. Kalau saya sih pribadi ngelihatnya kayak gitu. Nah tinggal teman-teman punya perspektif sendiri, punya pemanfaatan sendiri. Nah itu kalian bisa pertimbangkan menurut istilahnya kalian punya technical analysis masing-masing. Alright, nah itu yang perlu di take note. Berikutnya kita bakal bahas untuk Cardano. Cardano adalah memiliki situasi yang menurut saya cukup menarik, karena akhirnya dia berhasil break ya terhadap trendline yang lumayan masif dan major ini pada pergerakan time frame daily. Nah, cuman kalau kita lihat lagi sebetulnya, kalau kita zoom out, kita itu masih memiliki area yang bisa dibilang berpotensi menjadi resistance-nya. Jadi di sini ada trendline juga sebetulnya yang terbentuk nih, teman-teman sekalian.
ya. Trendline tersebut itu masih berfungsi dan istilahnya kita masih bisa pertimbangkan sebagai sebuah potensi area untuk resistance, di mana areanya itu terdapat di 0,4265. Nah, kebetulan nih, kalau teman-teman perhatikan itu ada yang namanya confluence. Jadi, support level yang terbentuk di level itu, sebelumnya pernah menjadi resistance, dan saat ini menjadi resistance juga beserta dengan trendline ini. Jadi memang area 0,4265 itu bakal jadi tembok yang lumayan tebal untuk pergerakan pada Cardano. Dan kalau kita lihat berdasarkan pergerakannya lately, ini sebenarnya penguatan yang terjadi pada Cardano, kalian bisa ukur. Ukurnya kayak gini. Lihat dia menguatnya signifikan and then pullback. Di sini pullbacknya mungkin kayak 30%-an, tapi pada saat dia menguat lagi, dia cuma create slightly higher high. Jadi higher high-nya tuh sangat tipis, tapi pullbacknya lumayan dalam. Ya, udah mulai 50%. Dia create higher high lagi, pullbacknya sama 50%. Dia create higher high, tapi susah banget ya. Ini kelihatannya kan terbatas banget nih. Bayangin penguatannya makin lama kan makin menipis ya. Kemudian pullbacknya kali ini mungkin lebih dari 50%, udah kayak 60-70%. Dan kalau misalnya teman-teman ngeliat kondisi kayak gini, ini berarti sebetulnya penguatan pada koin Cardano itu kelihatannya sudah mulai ada pelemahan. Nah, sebenarnya ini udah menjadi sebuah indikasi awal bahwa ada potensi pembalikan arah pada Cardano. Makanya teman-teman kalau yang tipikalnya chart pattern banget, mungkin kalian akan mempertimbangkan ini membentuk rising wedge dan lain-lain. Tapi pada intinya kalau kalian lihat secara price action aja, kita udah bisa menentukan bahwa ini sudah ada pelemahan buyers. Karena buyers yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu lebih strong yang pertama. Dan ini artinya momentumnya tuh cuman kuat di awal aja, tapi menjelang di akhir sudah mulai melemah, dan itu merupakan indikasi bahwa ada kemungkinan pergerakan daripada si buyers yang menginisiasi penguatan ini itu sudah mulai kehabisan napas. Jadi ibaratnya either dia pullback atau retreat untuk create another momentum, dan ya istilahnya dia butuh yang namanya istirahat dulu atau mengambil bensin lah kita bilangnya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ngelihat nantinya dia terkoreksi break atas EMA 21-nya, menurut saya ini akan menjadi sebuah kondisi awal yang kita perlu pertimbangkan bahwa Cardano sudah mulai masuk ke dalam fase koreksinya ya, dan fase koreksinya seperti biasa bisa berpotensi membentuk yang namanya ABC corrective pattern, dan area yang berpotensi untuk di retest adalah di kisaran 0,3304 dolar karena di level tersebut sebelumnya terdapat area resistance ya. Ini kalau kita extend ke samping, ini merupakan area support nih. Support ya, a little bit fake out and then break, baru dia konfirmasi menjadi level of resistance. Nah, dari level ini ya kita harapkan si Cardano bisa mendapatkan reaksi kembali sama halnya seperti pergerakan pada tanggal 19 dan 20 Januari. Jadi begitu dia pullback, ya dia bisa dapetin reaksi dan akhirnya kita mendapatkan yang namanya konfirmasi berupa higher low, higher high. Baru kemudian dia break menuju ke 0,4265 atau bahkan lebih tinggi daripada level tersebut. Dan itu yang saya perhatikan untuk saat ini. Kelihatannya efek daripada Jet Coin atau Jet Stablecoin yang di launching di jaringan Cardano itu kelihatannya cuma sesaat aja ya sifat euforianya, dan kelihatannya dari posisi progres pergerakan saat ini menunjukkan Cardano sudah mulai kehabisan pembeli lah ibaratnya. Jadi demand-nya semakin berkurang, ya otomatis harganya akan semakin sulit untuk naik. Alright, next one kita bahas dari sisi time frame hourly-nya. Jadi sama sebenarnya seperti di time frame daily tadi ya. Sebetulnya saya sempat ngeplot sebuah rising wedge pattern yang terbentuk cukup jelas pada time frame hourly-nya. Ya kamu bisa lihat di sini cukup jelas dia bergerak dalam si rising wedge ini. Dan in the end, karena kita mendapatkan rejection baru-baru ini, saya sempat deliver informasi ini ke teman-teman di Discord juga. Wait, let me share ya teman-teman. This one, okay, this one. Wait a second. Which one? Nah, ini dia teman-teman ya. Jadi per update lah beberapa waktu yang lalu kita ngelihat ada yang namanya rejection terjadi pada si koin Cardano ini. Pertama diawali dari inverse V formation yang terbentuk di sini. Jadi teman-teman lihat bahwa di sini terdapat inverse V formation menunjukkan bahwa reaksi sellers itu sangatlah impulsif dan signifikan dari range harga 0,412 turun sampai 0,392. Ya, setelah itu kita lihat prosesnya naik tapi cenderung korektif. Ya, sampai suatu ketika teman-teman bisa lihat ini membentuk semacam bear flag pattern dan akhirnya berhasil break terhadap si bearish flag patternnya itu. Dan per dia break kita bisa lihat sama-sama bahwa progres Cardano setelahnya itu kehilangan napas ya untuk sisi buyersnya. Ya, yang kita lihat sejauh ini adalah penurunan
Tapi memang sekali lagi saya sampaikan bahwa penurunan ini sifatnya bisa saja untuk koreksi saja untuk Cardano. Karena kalau kita lihat lagi di time frame hourly-nya, teman-teman juga bisa melihat bahwa ini ada potensi membentuk yang namanya falling wedge pattern. Jadi anggapannya di sini adalah wave A, and then B, C, possible D, possible E. Habis itu kita ngomongin potensi untuk Cardano bisa breakout kembali. Kalau misalnya terjadi breakout. Tapi kalau misalnya kita tersideways terus, ternyata mengikuti progress yang ada pada Bitcoin juga. Oh, ternyata si Cardano ini kehilangan momentumnya dan dia bahkan retest sampai sejauh-jauhnya ke demand area yang ada di level 0,3680. Nah, itu menurut saya juga possible untuk terjadi. Jadi, kalau untuk saat ini, daripada saya harus pasang jaring, ya ini kalau kita ngomongin buat spot, mungkin pasang jaring nggak masalah kalau spot ya, mungkin di area-area demand zone itu boleh dipertimbangkan. Tapi kalau misalnya untuk di futures market, teman-teman yang mungkin trading kan aktif, saya sih lebih prefer menunggu sampai ada konfirmasi di 15 menit. Jadi setelah teman-teman lihat di sini terjadi break atas lowest price pergerakan sebelumnya, tentu saja kita memiliki area of supply di mana seller itu masuk dalam kapasitas yang lumayan besar, menyebabkan harga menciptakan yang namanya lower low. Nah, di sini kita perhatikan teman-teman ya, terbentuk semacam penguatan yang cenderung kalau kita bisa bilang cenderung membentuk semacam ascending broadening wedge, itu bisa, atau semacam ascending channel, itu juga nggak masalah, bisa juga kita lihat seperti itu. Dan ini artinya pergerakannya setelah turun impulsif, naiknya cenderung korektif. Ya, mungkin at some point either di top of trend line atau di daerah supply zone itu bisa kena rejection lagi. Dan akhirnya kalau teman-teman lihat, ini once again kita memiliki struktur. Di dalam struktur di sini adalah struktur bullishnya ya. Kita bisa lihat di sini terdapat struktur bullishnya. Ini adalah area untuk demand-nya. Jadi as long si Cardano itu bertahan di atas level ini, ya, kita untuk lihat di time frame yang lebih kecil seperti 15 menit atau 5 menit itu bisa menimbulkan reaksi untuk Cardano kembali nanjak. But in the end, once a break happens terhadap si demand-nya, nah ini kita udah ngomongin Cardano siap untuk meneruskan penurunannya kembali. Dan mungkin pada time frame daily kita lagi-lagi akan dibawa untuk ngetes sampai ke level 0,3650 dolar. Alright? Nah, sekilas itu yang saya perhatikan untuk posisi Cardano saat ini. Jadi secara bigger time frame kita ngelihat kita dalam fase koreksi, tapi untuk lower time frame kita juga melihat ada reaksi yang ditimbulkan oleh para buyers. Even untuk, ya kita bisa bilang untuk pergerakan short term lah ya, ini tetap bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang tipikalnya trader scalping. Alright, so itu dia teman-teman untuk update saya seputar Cardano. Secara kesimpulan yang saya pengen sampaikan ke teman-teman seputar Cardano adalah kita melihat ada pelemahan momentum terhadap buyers. Ada kemungkinan buyers akan mulai kehabisan napas dan mulai masuk ke fase koreksi. Jadi ibaratnya kalau kita lihat di sini ada kemungkinan Cardano bisa turun dulu, dan turunnya ini either teman-teman manfaatkan buat buy the dip atau teman-teman mempertimbangkan untuk memanfaatkan proses penurunannya, tapi tradingnya harus lebih hati-hati karena teman-teman artinya sedang trading kan fase koreksinya. Ya, yang kita butuhkan adalah pergerakan yang impulsif. Jadi begitu kita entry, nggak lama market langsung perform. Nah, itu yang kita lebih suka untuk kita manfaatkan dalam posisi trading. Which means, alangkah lebih baiknya kalau kita lebih ke arah mengikuti tren dibandingkan kita harus countering the trend. Oke? Mudah-mudahan informasinya bisa nyampe ke teman-teman dengan baik. Dan thank you so much buat yang udah nonton video ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang positif. Sampai ketemu lagi di update berikutnya. Dan sedikit reminder aja, malam ini kita akan ada FOMC. Bukan FOMC, tapi Jerome Powell akan melakukan speak sekitar jam 12:40 malam. Jadi be careful with your trade dan sampai jumpa lagi di update setelah nanti malam. Cheers guys, goodbye.